Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dari PTIK 2B. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang topologi jaringan. Pertama-tama kepada Bapak Nanan Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kepada materi yang pertama. Yang pertama di sini ada pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Nah, jaringan dasar adalah jaringan secara generik dapat diartikan sebagai satu set entitas, orang, benda, dan lain-lain yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sebuah jaringan memungkinkan Anda untuk mengedarkan unsur material atau bahan antara masing-masing entitas tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan baik. Nah, salah satu cara untuk mengkategorikan berbagai jenis desain jaringan dasar komputer adalah dengan ruang lingkup atau skala mereka. Untuk alasan historis, industri jaringan mengacu pada hampir setiap jenis desain dan jenis area jaringan. Nah, jaringan komputer ternyata bukan hanya satu jenis saja. Ada beberapa jenis dari jaringan komputer yang sering Anda lihat. Di antaranya yang pertama ada Local Area Network atau LAN. LAN menjadi penghubung antar perangkat jaringan di dalam jarak yang pendek. Sebuah gedung sekolah, kantor, juga rumah yang diisinya satu LAN saja. Namun, terkadang dalam satu gedung akan diisi berapa banyak LAN yang terletak memungkinkan di per kamar. Terkadang, adanya LAN bisa menjangkau kelompok bangunan sekitarnya. Jaringan TCP atau IP LAN ternyata sering namun tidak bisa diimplementasikan dalam subnet IP tunggal. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang bertugas menghubungkan dua bahkan lebih antar jaringan LAN dalam satu kota. Jika jarak yang menjadi penghubung dalam membangun jaringan, artinya jaringan MAN telah digunakan. MAN sebenarnya lebih besar daripada LAN, namun lebih kecil daripada WAN. Adanya MAN memakai perangkat khusus serta kabel supaya bisa menghubungkan LAN. Nah, yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. WAN sering disebut dengan sekumpulan LAN yang sudah tersebar geografis. Ada perangkat jaringan dikenal dengan router yang berfungsi menghubungkan antara LAN menuju WAN. Pada jaringan IP adanya router yang digunakan untuk menyimpan alamat LAN juga alamat WAN. Yang keempat ada Personal Area Network atau PAN. Tidak jauh beda dengan LAN, adanya PAN umum mencangkup berbagai wilayah yang lebih kecil lagi, misalnya jaringan di kantor atau rumah. Secara umum, jaringan digunakan bagi resource, misalnya printer juga internet. Yang kelima ada Campus Area Network atau CAN. Jaringan komputer CAN dikatakan mirip MAN, namun terbatas dalam universitas bahkan akademik. Jaringan satu ini biasanya disiapkan dalam kegiatan pendidikan, misalnya praktik lab, pembuatan kelas, ujian, email, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada internet. Internet merupakan berbagai jenis jaringan komputer yang paling besar yang pernah dibuat oleh manusia. Adanya internet bisa menghubungkan berbagai jutaan perangkat dengan komputasi yang masuk dalam laptop, PC, workstation, webcam, tablet, TV, CCTV, smartphone. Supaya bisa menghubungkan antar perangkat ini, ada banyak infrastruktur dan teknologi yang harus digunakan.
Kegunaan internet tersedia untuk banyak orang, sebab siapa saja dapat terhubung dengan internet. Dan internet dianggap juga jaringan yang tidak aman. Yang ketujuh ada Virtual Private Network atau VPN. VPN merupakan solusi dalam menyediakan berbagai koneksi pada internet secara lebih aman. Misalkan di sebuah perusahaan mempunyai 2 kantor, satunya ada di Jakarta serta yang lainnya ada di Bandung. Hal ini masing-masing perusahaan bisa memakai VPN dalam menghubungkan 2 kantor tersebut. Kegunaan VPN untuk membuat jalur aman pada internet serta dapat digunakan dalam transmisi data. Yang kedelapan ada Strong Area Network atau SAN, merupakan koneksi-koneksi perangkat penyimpanan melalui teknologi seperti fiber channel. Sistem area network merupakan koneksi-koneksi berperforma hardware tinggi dan kecepatan koneksi tinggi dalam sebuah konfigurasi sekuler. Yang kesembilan Small Area Network. Small Area Network atau SAN digunakan untuk menghubungkan integrated atau IC komputer pada papan sirkuit cetak atau dalam sistem karena biaya rendah, fleksibel, dan karakteristik hemat ruang. Small Area Network memberikan kontrol perangkat, media, keamanan, dan pemantauan dalam produk elektronik mulai dari ponsel, PC, untuk sistem server komputer yang besar. Yang ke-10 ada DAS Area Network atau DAN. DAN adalah workstation multimedia berbasis di sekitar interkoneksi ATM, seperti yang ditunjukkan dalam diagram di atas. Semua koneksi antar peripheral dan bahkan antara CPU dan memori utama ini dicapai dengan mengirimkan sel ATM melalui switch pabrik. Sebuah prototipe berdasarkan switch pabrik Virizel telah dibangun dalam digunakan untuk menyelidiki arsitektur. Dan yang ke-11 ada CAN, Connector Area Network. CAN pada mulanya dikembangkan untuk aplikasi pada kendaraan bermotor oleh Robert Bosch. Standar yang dipergunakan untuk data link layer dan physical layer mengacu pada model OSI atau Open System Interconnection. CAN adalah sebuah protokol komunikasi serial yang secara efektif membantu mendistribusikan real-time kontrol dengan keamanan tingkat tinggi. Dan yang ke-12 ada CAN atau Cluster Area Network adalah jaringan yang terbentuk dari beberapa jaringan LAN namun tidak cukup besar untuk disebut MAN. Maka lahirlah Cluster Area Network atau CAN. Contohnya adalah jaringan dalam kampus atau perumahan. Dan di sini ada jaringan untuk kebutuhan bisnis. Saat ini jaringan komputer banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya tanpa harus terbatas oleh jarak. Berbagai contoh, seorang yang berada ratusan kilometer jauh dari kantor bisa mengakses data yang dibutuhkan dari pusat data kantor, seakan-akan data tersebut ada di dalam komputernya sendiri. Jaringan komputer dapat membantu perusahaan atau bisnis untuk menghemat banyak waktu dan biaya. Selain itu, dengan jaringan komputer perusahaan bisa menghemat peralatan yang harus digunakan untuk menariknya. Teknologi jaringan komputer yang lebih sederhana kini juga bisa dinikmati di dalam rumah. Manfaat jaringan komputer untuk perusahaan, organisasi, dan bisnis. Dan ada topologi jaringan dan jenisnya. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang umum untuk digunakan saat ini adalah bus, token ring, star
tree, dan mesh. Yang pertama ada topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Dan yang kedua ada topologi ring. Pada topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation atau server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Yang ketiga ada topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi star adalah dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebih jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meninggalkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Bila terdapat gangguan di satu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahan dari topologi star adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree dapat berupa gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Topologi ini merefleksikan desain internet yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Yang keenam ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berhubungan data. Yang ketujuh ada topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurutan atau topologi runtun. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor yang masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Karakteristik khusus pada jenis topologi ini adalah penggunaan konektor BNC dan kabel RJ58, di mana skema jaringan mirip seperti topologi bus. Yang kedelapan ada topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan berbentuk topologi hibrid. Umumnya, jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Yang ke-10 ada jaringan kabel. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan yang lain. Ada beberapa jenis kabel jaringan komputer yang bisa digunakan di dalam jaringan komputer. Yang ke-11 ada jaringan wireless. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel
yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi suatu koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area network. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Menghitung physical and financial constraint untuk menganalisis financial market constraint hipertesis ini Evan dan Leighton 1989 dan Evan and Jonathan melihat hubungan antara usaha yang baru dibuka untuk self-employment dengan kepemikiran aset individu. Studi lain oleh Hurst dan Hardy 2004 menggunakan strategi yang sama untuk menganalisis hipotesis tersebut di tingkat ruang tangga. Teori kendala atau teori of constraint, manajemen constraint atau lebih dikenal dengan teori of constraint TOC merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencapai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.